Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yang akan dibahas ialah mengenai gender dan orientasi seksual, gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang memang patut kita pahami bersama bahwa memang di masyarakat kita, ini sebagai mindset awal ya, di masyarakat kita ada beberapa hal mengenai gender dan orientasi seksual yang cukup apa ya, cukup diskriminatif gitu ya. Tapi kalau gender sih aku rasa tidak terlalu parah ya. Yang parah sebenarnya lebih ke arah orientasi seksual. Kalau masalah gender lebih kejam itu justru di negara-negara dengan Islam yang konservatif kalau menurutku pribadi gitu ya. Nah, kenapa saya bilang seperti demikian? Karena beberapa tahun yang lalu kita menemukan bahwa ada anak usia 15 tahun yang ditembak oleh Taliban karena dia menyuarakan hak dia untuk bersekolah gitu ya. Bayangin kamu ngomong aku pengen sekolah aja ditembak gitu ya. Nah, makanya di sini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan hal tersebut yaitu gender dan orientasi seksual. Oke, yang pertama kita akan ngomongin masalah definisi gitu ya, terus kemudian pandangan sosiologis dan yang terakhir adalah permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul terkait dengan hal tersebut. Oke, kalau kita ngomongin masalah gender gitu ya, didefinisikan sebagai ekspresi terkait jenis kelamin atau seks. Jadi memang ini berkaitan dengan onderdil biologis ya. Jadi memang uh, ekspresi yang terkait dengan jenis kelamin. Kalau seks ini ya onderdilnya, kalau gendernya ya terkait dengan sifat-sifat mengenai jenis kelaminnya. Bisa jadi kalau ya laki-laki punya penis, dia harusnya sifatnya maskulin harusnya. Terus kemudian yang perempuan dia punya vagina, dia harusnya lebih ke feminin, ya. Tapi ada juga beberapa di konteks budaya kita itu ada beberapa yang mungkin sedikit berbeda. Seperti halnya bisu di Sulawesi Selatan, dia dianggap sebagai apa ya penasehat raja kalau nggak salah secara sejarah gitu ya. Dia dianggap sebagai penasehat raja yang dia kecenderungan seksualnya dia gendernya dia malah seakan-akan genderless atau tidak memiliki jenis kelamin. Kalaupun bisa dikatakan lebih ke arah fluid gitu ya, jadi bisa maskulin, bisa feminin. Terus kemudian kalau kita membicarakan orientasi seksual, ini adalah cakupannya lebih ke arah bagaimana seseorang itu mengklasifikasikan uh, apa ya preferensi mereka terhadap orang-orang di sekitarnya, apalagi terutama dalam hal mencari hubungan emosional dan hingga hubungan seksual gitu ya. Kalau yang kita kenal selama ini kan LGBTQI, I-nya aku lupa. Lesbian, gay, bisex, transseksual, dan queer. Kalau lesbian ya perempuan sama perempuan, uh, gay laki-laki sama laki-laki, bisex bisa dua-duanya, bisa gay, sorry, bisa sama, bisa campur gitu ya, hetero. Terus kemudian transgender orang-orang yang apa ya identitasnya uh, nyebrang gitu ya. Terus kemudian queer mereka yang apa ya tidak kalau nggak salah tadi tidak mengekspresikan atau tidak tergabung di dalam dua jenis yang ada gitu ya. Jadi mereka seakan-akan punya uh, orientasi seksual yang berbeda. Ini terkait dengan gender yang apa mereka tidak mengidentifikasikan dirinya baik laki-laki atau perempuan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa baca aku kalau queer biasanya agak lupa rek gitu ya. Nah, memang gender ya tadi ya terkait dengan maskulinitas dan femininitas gitu ya. Terus kemudian kalau orientasi seksual terbagi dalam terminologi LGBTQ. Oke. Nah, pandangan sosiologis mengenai gender itu berfokus pada empat teori ya yang biasanya kita bahas. Yang pertama masalah fungsionalis, ya. Kalau mereka ngomong ya kita nggak bisa membedakan, kita nggak bisa membuat struktur masyarakat itu tidak ada apa ya perbedaan perlakuan terkait dengan gender karena ya pada dasarnya dari rumah aja gitu ya. Secara tradisional kita apa ya memang ketidakadilan pembagian kerja di rumah itu sudah ada sejak di rumah gitu loh. Pembagian kerja terkait dengan gender itu sudah ada sejak di rumah.
Jadi laki-laki ya harus kerja, terus kemudian perempuan harus di rumah. Beban jam kerja mungkin kayak laki-laki jam 8 sampai jam 5, sedangkan jadi ibu rumah tangga itu aku bisa katakan 24 jam gitu ya. Istirahat sendiri paling ya 2 jam, 3 jam gitu ya. Lainnya ngurusin orang lain gitu ya. Terus kemudian dari sudut pandang konflik dan feminis, ketidakadilan disebabkan oleh keuntungan salah satu kelompok gitu ya pada kekuasaan, sehingga dengan itu dia mengatur masyarakat. Jadi dianggap bahwa laki-laki ya, ekspresi gender maskulin itu mendapatkan keuntungan tersendiri gitu ya. Karena mereka memiliki kekuasaan, maka mereka menentukan gender maskulin tanggungannya seperti apa, haknya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Terus kemudian kalau feminin ya dia cenderungnya seperti apa. Itu diatur karena ya sudah ada orang yang berkuasa gitu loh. Pihak-pihak yang berkuasa. Nah, sedangkan dari sudut pandang interaksionis gitu ya, pada jenis kelamin tertentu gitu ya terdapat privilege yang akan didapatkan seseorang. Jadi kalau teman-teman ngeh sama ini gitu ya, ini kan sempat rame ya. Ini kan biasanya kan mengucapkan selamat kepada keluarga yang baru melahirkan tanpa nanya bayinya laki-laki atau perempuan. Nah, dari sini aja sebenarnya bayinya laki-laki atau perempuan itu sebenarnya mendapatkan privilege tersendiri. Katakanlah deh sesederhana bahwa kalau kamu anaknya laki-laki ya misalkan kalau mau ngado mungkin apa mainan kayak mobil-mobilan bukan dikasih boneka ya. Ada juga orang yang mungkin laki-laki yang justru pengen boneka ataupun perempuan yang pengen mobil-mobilan bahkan gitu ya nantinya kalau misalkan ada yang ngasih mainan dan sebagainya, ada yang seperti ini. Terus kemudian kalau di kita kan tidak ada preferensi tersendiri ya, ya laki-laki perempuan mah sama aja. Tapi di beberapa budaya, ada ding. Kalau misalkan laki-laki kan apa ya, dalam tanda kutip itu lebih bisa di apa ya, dalam pengasuhan itu lebih bisa dilepas gitu ya, karena tanggung jawab moral dalam sosial kita juga menganggap bahwa ya laki-laki nggak masalah gitu loh. Dan kamu harus banyak-banyak main, sedangkan perempuan dibatasi jam mainnya. Terus kemudian apa ya apa ya banyak hal yang tidak didapatkan ketika kamu mungkin memiliki apa ya seorang anak itu menjadi perempuan dan ekspresi gendernya feminin itu ada beberapa hal yang mungkin tidak didapatkan seperti halnya kalau misalkan laki-laki. Gitu. Jadi mau nggak mau secara bahasa aja laki-laki dan perempuan sudah berbeda, akhirnya mendapatkan privilege yang berbeda juga, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah orientasi seksual gitu ya, memang ini ada beberapa pandangan teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa ya orientasi seksual diyakini permasalahannya terkait hal fisiologis dan genetik. Kalau fisiologis ngomongnya ya ada perbedaan struktur otak di bagian tengah gitu ya, yang berkaitan dengan ketertarikan seksual pada lawan jenis. Terus kemudian kalau ngomongin masalah genetik, itu sebenarnya tidak bisa ditemukan gen mana yang bertanggung jawab pada homoseksualitas gitu ya. Tapi yang bisa ditemukan adalah melalui studi komparasi. Jadi apabila apa ya uh, kembar identik itu salah satunya adalah G, pasti satunya juga G juga. Gitu. Hal ini tidak terjadi pada kembar yang fraternal atau kembar polizigotik gitu ya, atau kembar yang dari dua sel sperma itu relatif tidak terjadi. Gitu. Jadi asal mulanya lebih ke arah studi komparasi, bukan temuan yang saklek gitu ya, enggak. Nah, pandangan awal psikologi memang memasukkan homoseksualitas sebagai gangguan mental gitu ya. DSM itu tahun 80 masuk, tahun 86 dikeluarin. Jadi, tapi ya juga banyak yang ngomong sebenarnya ya ini selain masalah apa ya, selain masalah fisiologis gitu ya atau temuan-temuan ilmiah, tapi juga didasari bahwa ya saat itu sedang populer gitu loh. Tahun 86 ini. Terus kemudian ICD menghapuskannya tahun 90. Jadi ICD ini adalah apa ya panduan untuk tata laksana panduan untuk perawatan orang-orang dengan dengan gangguan kesehatan dan mental salah satunya gitu ya. Itu dihapuskan tahun 90. Nah, PPDGJ 3
di Indonesia masih memasukkan transseksual sebagai gangguan kejiwaan, sedangkan lesbian, gay, dan bisex dianggap sebagai orang dengan masalah kejiwaan. Ini saya baca dari mana ya tadi ya. Jadi bukan gangguan mental, yang gangguan mental atau gangguan kejiwaan hanya transseksualnya, tapi LGBT-nya masih masuk sebagai orang dengan masalah kejiwaan. Jadi karena diopres, terus kemudian tidak diterima dan sebagainya, hal ini menjadikan mereka punya masalah kejiwaan tersendiri terkait dengan orientasi seksualnya. Terus ini ada apa ya, peraturan Kemenkes gitu ya, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa tahun 2015. Ini mereka menggunakan panduan PP3J 3 dengan ICD-10. Jadi di sini udah nggak ada klasifikasi LGB sama T-nya itu juga nggak ada masuk di dalamnya. Jadi ini dianggap sebagai panduan komplit lah gitu ya. Tren psikologi setelah homoseksualitas tidak lagi dianggap sebagai gangguan mental, mereka mulai meneliti apa dampak dari ekspresi orientasi seksual mereka terhadap diri mereka sendiri gitu ya. Ditemukan bahwa memang ada beberapa hal yang cukup menarik gitu ya, karena mereka memiliki kecenderungan untuk bunuh diri lebih tinggi daripada mereka yang mereka tidak homoseksual gitu ya, atau tidak memiliki kecenderungan untuk LGBTQI. Mereka yang bukan pencinta sesama jenis itu mereka mendapatkan manfaat lebih. Karena ya ketika mereka menjadi komunitas LGBTQ, mereka mendapatkan oppression, mereka mendapatkan ketekanan, dan mereka mendapatkan diskriminasi, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan gitu ya. Hal itu membuat akhirnya mereka memiliki kecenderungan masalah kejiwaan yang lebih tinggi dibanding orang pada umumnya. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin masalah pandangan sosiologis mengenai orientasi seksual, ada beberapa. Yang pertama terkait dengan fungsionalis, masyarakat mempertahankan nilai-nilai bahwa pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan sebagai perilaku yang sesuai norma. Jadi tidak mengenal adanya pernikahan yang sesama jenis, gitu ya. Dan hal ini digunakan untuk mempertahankan fungsi keluarga sebagai penghasil keturunan. Terus kemudian yang kedua adalah konflik gitu ya. Untuk mengatur kelas sosial harus ada beberapa batasan, dan orientasi seksual merupakan salah satu batasan di antaranya. Jadi karena ya semua orang melakukan hubungan seksual kan pada akhirnya. Nah, mereka itu ini bisa digunakan sebagai untuk mengatur, untuk rule kelompok yang lain. Orang yang memiliki orientasi heteroseksual mendapatkan keuntungan di sini jelas gitu ya. Kemudian di sudut pandang interaksionis gitu ya, homoseksualitas dilekatkan sebagai dengan label negatif seperti abnormal, pendosa, atau bahkan unproper, atau orang-orang yang tidak pantas gitu ya mendapatkan benefit di dalam masyarakat. Nah, akhirnya orientasi seksual ini sebagai istilahnya master status gitu ya. Homoseksualitas dianggap sebagai master status, yaitu sebagus apapun prestasimu, sebagus apapun kinerjamu, tapi kalau kamu punya ini, itu kamu langsung dicap jelek gitu ya. Menunjukkan yang paling penting identitas orientasi seksualmu, bukan pencapaianmu, bukan status sosialmu, enggak lagi, tapi label homoseksual. Nah, permasalahan yang terkait dengan gender dan orientasi seksual ada beberapa, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah pemisahan lapangan kerja. Nah, di sini kita lebih mengenal adanya horizontal segregation dengan vertical segregation. Nah, kalau horizontal segregation itu perempuan tidak ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan teknis, gitu ya. Sedangkan laki-laki, ya. Nah, begitu juga dengan vertical segregation, laki-laki bisa switch dari pekerjaan teknis ke non teknis, gitu ya. Mereka punya fleksibilitas yang lebih tinggi. Sedangkan perempuan ya tidak mendapatkan hal itu. Jadinya yang muncul adalah ya gaji laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Terus kemudian fungsi perempuan di dalam struktur sosial kan dianggap sebagai orang-orang yang mengasuh, orang-orang yang menata, orang-orang yang
apa ya, merawat. Ketika perempuan mendapati posisi yang tinggi, mendapatkan posisi yang tinggi, teman-teman kalau ingat bahasan glass ceiling itu ya, perempuan pada apa ya, seakan-akan dia bisa mencapai posisi yang lebih tinggi tapi ternyata enggak gitu ya, tanggung jawabnya dibatasi. Mereka pun ditempatkan pada kondisi yang sulit gitu ya, atau hampir bangkrut dan sebagainya. Yang memiliki kemungkinan gagal itu relatif tinggi dibanding laki-laki yang ditempatkan. Nah, di situ mereka mendapatkan ketidakadilan terkait lapangan kerja itu di situ, teman-teman. Terus tadi saya juga sudah ngomong pendapatan yang berbeda karena apa ya, kemampuan laki-laki dan perempuan juga berbeda, dianggap berbeda. Diskriminasi pada orang-orang dengan ekspresi gender non-binary. Jadi memang apa ya, ekspresi gender binary ini kan lebih ke arah kayak laki-laki perempuan gitu ya. Kalau kamu laki-laki harus maskulin, kalau perempuan ya harus feminin gitu loh. Nah, bagi mereka yang berbeda, mereka mendapatkan kesempatan kerja yang lebih sedikit, teman-teman. Kalau teman-teman pahami, orang-orang yang transgender, gitu ya, ataupun transgender ataupun transseksual, mereka mengalami di Indonesia sendiri, mereka selalu berkecimpung kalau enggak di apa ini namanya sexual worker, kalau enggak gitu mereka bekerja di salon, gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kenapa sih mereka selalu berkecimpung di dua hal itu? Karena ya tidak ada lapangan kerja buat mereka. Mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama gitu loh. Makanya di sini ya udahlah, kita cukup dengan apa ya? Setidaknya tidak memberikan kesempatan yang sama lah gitu untuk semua orang. Itu justru membuat mereka lebih apa ya? Lebih punya kesempatan untuk bergerak, untuk lebih fleksibel gitu ya. Terus kemudian terkait dengan gender, kekerasan pada pasangan dan penyerangan seksual sebenarnya ya apa ya? Ini sebenarnya dua-duanya juga ada pada transgender ataupun orang-orang dengan orientasi seksual sama ataupun yang heteroseksual itu mereka sama sebenarnya penyerang apa ya, kekerasan pada pasangan, apalagi kalau misalkan ini apa ya, KDRT dan sebagainya itu ya sama terjadi juga. Tapi kemudian ada perbedaan yang cukup menarik, teman-teman. Orang-orang yang dengan orientasi seksual sama itu cenderung memiliki eh, perilaku kekerasan pada pasangan yang lebih tinggi. Mungkin hal ini dikarenakan apa ya, prinsip scarcity ya, prinsip kelangkaan. Kalau heteroseksual kan udah ya banyak lah, atau sebagian besar di masyarakat kita kan heteroseksual. Nah, kalau yang homoseksual ini nih gitu ya, karena langka, terus kemudian mereka saling berebut satu sama lain, akhirnya menimbulkan kekerasan di dalamnya. Terus kemudian penyerangan seksual kalau kemarin apa ya, kayak apa, voyeurism atau apa ya, yang dia mempertontonkan alat kelaminnya di depan umum gitu ya, ataupun apa, begal tetek gitu ya, yang kemarin sempat tren gitu ya di deket kampus sebenarnya ada gitu kan. Kalau teman-teman ingat pasti pernah dengar di mana, gitu ya. Terus kemudian kesempatan mendapatkan hak yang berbeda di beberapa negara seperti yang apa ya, kalau perempuan di Indonesia kan relatif lebih bebas ya. Jadi perempuan bisa nyetir, perempuan dapat pendidikan, banyak perempuan yang menjadi dokter, banyak perempuan yang berpendidikan tinggi gitu ya. Di beberapa negara perempuan tidak boleh berkendara gitu ya. Tapi akhir-akhir ini boleh. Terus kemudian di Pakistan gitu ya, itu bahkan belajar pun nggak boleh. Jadi memang kalau kita mau downward comparison atau membandingkan diri kita dengan orang yang atau negara yang lebih kurang beruntung dalam apa ya, memberikan hak terhadap perempuan gitu ya, ya kita cukup beruntung. Apalagi kita punya sosok gitu ya, orang yang menggerakkan pendidikan untuk perempuan gitu ya, itu Ibu kita Kartini, ya selalu dinyanyikan pada hari Kartini gitu ya. Terus kemudian peraturan hukum di Indonesia kalau kita ngomongin masalah orientasi seksual tidak mengenal pernikahan sesama jenis, karena yang dianggap sebagai pernikahan ya antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa minimal usia 19 tahun kalau nggak salah gitu ya. Terus kemudian
pasal 292 KUHP gitu ya, orang yang cukup umur dan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Jadi kalau di sini eh, ini bukan ke orang belum cukup umur secara yang sama kelamin aja secara umum, tapi lebih ke arah orang dewasa yang dia mencabuli anak-anak sesama jenis, gitu ya. Itu yang nggak dibolehkan secara hukum. Tapi kalau misalkan secara secara apa sama-sama dewasa gitu ya, ini hukum kita tidak mengatur hal itu. Tapi ya norma sosial aja sih yang menghukum lebih berat gitu ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin setelah ini kita bisa mulai berdiskusi mengenai permasalahan yang mungkin muncul akibat hal ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.